Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perintah dasar Linux yang berhubungan dengan user. Di Linux ada dua tipe user yang penting untuk diketahui. Kedua user itu adalah user biasa dan user root. User root adalah user yang memiliki hak sebagai administrator. Biasanya juga disebut dengan super user. User root yang akan mengelola dan mengonfigurasi komputer. User biasa, user yang tidak dimiliki hak akses sebagai administrator. User ini digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu misalnya mengetik, browsing internet, dan kegiatan lain yang tidak membutuhkan hak root. Selain itu masih ada juga user system, misalnya bin dan nobody. User ini dibuat otomatis saat kita menginstalkan Linux. Nah, inilah tutorial perintah dasar Linux yang berhubungan dengan user. Kita masuk ke aplikasi, lalu aksesoris, kita masuk ke terminal. Nah, setelah di terminal, kita ketikkan who. Who ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan user yang sedang login saat ini. Dan inilah contohnya. Nah, setelah itu kita ketikkan whomi. Whomi ini adalah perintah untuk menampilkan user yang sedang aktif. Dan inilah contohnya. Nah, kita aktif di user Rizky. Selanjutnya kita ketikkan ID. Nah, setelah kita ketikkan ID, kita ketikkan enter. Nah, ID ini adalah perintah untuk menampilkan identitas user, dan yang ditampilkan adalah user yang sedang aktif pada saat ini. User yang sedang aktif pada saat ini adalah user Rizky. Selanjutnya kita ketikkan TTY. Lalu kita ketik enter. TTY ini adalah perintah untuk menampilkan nama terminal yang saat ini Anda berada. Selanjutnya su atau sudes. Anda dapat berpindah dari user yang sedang aktif menjadi user lain tanpa harus melakukan logout. Anda menggunakan perintah su. Setelah itu kita ketikkan enter. Nah, lalu ketikkan password, yaitu passwordnya adalah Rizky. Setelah itu kita ketik enter. Nah, kita sudah masuk ke root. Nah, selanjutnya Anda dapat membuat user baru dengan perintah add user atau user add. Nah, di sini saya akan menggunakan add user. Add user. Nah, di sini di dalam add user Anda langsung mengetikkan user baru dengan misalkan dengan nama April. Anda ketikkan add user April, lalu ketikkan enter. Nah, di sini setelah kita mengetikkan semuanya, ketikkan password. Nah, misalkan passwordnya juga April. Nah, lalu ketikkan enter, ketikkan April, enter. Nah, selanjutnya yang diperlukan selanjutnya ini adalah seperti Anda harus memasukkan nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Misalkan nama lengkap saya adalah Romawati April. Lalu ketikkan enter, room number, dan selanjutnya. Nah, jika identitas ini benar, Anda bisa ketikkan ya. Nah, lalu ketikkan enter. Nah, setelah itu ada perintah vsudo dan sudo. User biasa dapat menggunakan hak root sehingga dapat menjalankan perintah-perintah milik root. Untuk menggunakan hak root digunakan perintah sudo. Tetapi sebelum menggunakan perintah sudo, user tersebut sudah harus masuk dalam daftar pengguna sudo. Untuk memasukkan user ke dalam daftar, gunakan perintah vsudo. Anda harus mengingat, untuk bisa melakukan perintah vsudo, Anda harus memiliki hak akses root. Nah, selanjutnya kita ketikkan vsudo. Lalu ketikkan enter. Nah, setelah kita masuk ke dalam ini, user private specification, lalu tambahkan kalimat root all nama user yang akan menjalankan sudo menjadi. Nah, cari kalimat tersebut. Nah, sudah ketemu di sini.
Nah, user baru tadi Anda ketikkan, misalkan user baru tadi adalah April. Ketikkan sama seperti atasnya, all. Setelah itu Anda dapat masuk ke sudo. Nah, untuk mengakses sudo Anda harus mengulang dengan perintah su tadi. Kita ketikkan file, open terminal yang baru. Ini dapat Anda tutup. Nah, close terminal. Nah, di sini Anda dapat mengetikkan sudo add user. Sudo add user. Nah, Anda akan diminta untuk memasukkan password. Nah, password tadi adalah Rizky. Nah, enter. Nah, Rizky tidak dapat diakses. Misalnya kita ulang kembali sudo. Lalu tekan enter. Nah. Lalu setelah itu Anda dapat membuka terminal baru lagi. Nah, di terminal baru ini saya akan menjelaskan tentang password. Nah, misalkan setelah membuat user baru tadi dengan perintah user add, kita perlu membuatkan password. Gunakan perintah password. Perintah ini juga digunakan jika Anda ingin mengganti password yang sudah ada untuk mengganti password user lain. Gunakan user root. Jika user ini mengganti passwordnya sendiri, tidak diperlukan user root. Misalkan kita gunakan perintah password. Lalu Anda ketikkan enter. Nah, changing password for Rizky. Nah, kita ketikkan password baru. Kita ulang kembali. Lalu Anda ketikkan password baru. Kita dapat mencobanya lagi, yaitu password dengan nama user baru Anda tadi, misalkan April. Nah, enter. Lalu Anda ketikkan nah, Anda tidak dapat mengubah password tersebut tadi. Misalkan buka user Rizky. Nah, Anda ketikkan password baru dengan password nah, enter nih unique password. Dan selanjutnya, nah, password sudah dapat digunakan. Selanjutnya muncul pesan bahwa perubahan password mudah dibandingkan penggantian password tadi. Selanjutnya ada perintah userdel. User yang sudah dibuat juga dapat dihapus. Gunakan perintah userdel untuk menghapusnya. Nah, misalkan dengan perintah Anda dapat membuka terminal baru lagi. Mula kita membuka user tadi dengan perintah su, misalkan passwordnya
Anda sudah masuk ke Rizky. Jika Anda ingin menghapus user baru tadi dengan perintah user del -r April. Nah, setiap kali user baru dibuat, secara default sistem akan membuatkan home directory bagi user tersebut. Nama home directory sama dengan nama usernya. Jika Anda ingin menghapus user, maka disarankan home directory juga ikut dihapus. Jika tidak dihapus, bisa menimbulkan kerancuan. Untuk menghapus home directory secara otomatis, tambahkan option R seperti -r seperti pada contoh ini. Nah, user del April my spot. Nah, user ini sudah terhapus secara otomatis. Nah, selain itu di sini ada perintah group add. Nah, group add ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat grup. Grup yang dimaksud di sini adalah sekelompok user yang saling bergabung dan mempunyai ketentuan tersendiri di kelompoknya. Setiap kali user baru dibuat, secara default sistem akan membuatkan sebuah grup yang namanya sama dengan nama user tersebut. Selain grup yang dibuat secara default oleh sistem, kita juga bisa membuat grup baru. Perintah yang digunakan adalah group add. Nah, perintah misalkan Anda membuat grup baru, group add Aprilia. Nah, ini bisa dapat Anda enter. Nah, setelah itu, misalkan Anda ingin menghapus grup, Anda dapat menggunakan perintah group del. Nah, sekian tutorial perintah dasar Linux yang berhubungan dengan user. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.